kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Az-Zahra Masid masih bisa menjumpai Anda di Bincang Tokoh Antv. Selama 1 jam ke depan, pastinya saya akan menyajikan informasi yang sangat menarik, disertai dengan narasumber yang inspiratif. Dan sekali lagi saya akan menekankan bahwa pada hari ini seluruh kru yang menjalankan aktivitas di hari ini telah melakukan kewajiban, yakni mengikuti protokol kesehatan. Dan terkait dengan narasumber kita hari ini di sini sudah ada Bapak Muhammad Lukman Edy selaku politikus nasional, dan beliau ini juga pernah menjadi menteri di usia muda. Dan langsung saja kita sapa. Halo Bang Edy. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Ya, alhamdulillah sehat, fit ya. Kalau kita kurang fit, ya kita di rumah saja. Gitu. Tentunya harus sehat ya. Ya, Dan harus sehat. pastinya masih semangat? Masih, itu wajib. Harus ya, Ya, karena semangat kan pagi, lagi semangat siang, semangat pandemik malam. seperti ini kan kita Ya. memang harus semangat untuk menjaga imunitas tentunya. Nah Pak, kegiatan selama pandemik ini gimana Pak? Ya, lebih banyak work from home ya, di rumah saja. Dan saya juga seluruh keluarga itu menerapkan agak ketat work from home-nya. Jadi anak-anak sekolah dari rumah, yang lain juga kalau ada kepentingan-kepentingan yang sangat penting baru saya izinkan untuk keluar rumah gitu. Karena memang di lingkungan sekitar rumah juga wilayahnya merah gitu. Jadi Oke, jadi untuk agak ketat lah saya. meminimalisir ya penyebaran meminimalisir. COVID. Oh ya, Pak atau Bang Edy ya sebutannya. Kan orang-orang udah pada tahu nih ya bahwa Bapak ini pernah menjabat sebagai menteri di usia muda. Tapi sebelum kita berbahas atau membahas soal isu tersebut, kita akan menelisik ke belakang. Sejarah Pak Edy sendiri sebelum masuk ke dunia politik itu seperti apa sih? Bisa diceritakan tidak sih? Iya, emang apa ya, di keluarga kami itu politik itu semacam DNA gitu ya. Jadi ya bapak saya politisi, kakak-kakak saya politisi gitu ya. Kemudian paman-paman saya juga banyak politisi. Jadi waktu kecil saya, rumah saya ya itu menjadi tempat kumpulnya politisi-politisi lokal lah pada saat itu, berdiskusi, kemudian membahas soal kebijakan negara, soal pemilu. Nah, jadi semenjak kecil saya sudah mendengar tuh gimana kekuatan, bagaimana mengkritik itu. Jadi itu yang menurut saya yang mewarnai kemudian kok saya tertarik, suka mendengarkan hal seperti itu. Ada orang kan sebagian anak-anak, kalau anak-anak muda, apalagi sekarang anak milenial, begitu ngomong soal politik, wah alergi gitu, nggak suka. Kalau saya kok berbeda gitu ya. Saya senang begitu ada paman-paman saya misalnya berkumpul lagi diskusi, saya datang, datang, saya dengar gitu. Tapi Jadi sudah itulah mengerti Pak di saat itu? Belum? Ya belum, masih kecil kan. Oh, tapi berarti senang aja lihat orang kok berdebat gitu kan. dari senang kecil aja. tuh dari usia berapa? SD kelas 6 saya sudah suka memperhatikan paman-paman saya. SMP malah saya nimbrung duduk di dekat saudara-saudara paman-paman saya yang lagi diskusi-diskusi seperti itu. Oke. Iya. Nah ini kan berarti kan karena faktor keluarga. Iya. Berarti interestnya itu kan udah dari SD ya. Tapi kalau yang saya lihat nih dari background pendidikannya itu kan S1 Teknik Sipil, Iya. kemudian S2 Administrasi Pembangunan, S3-nya Sosiologi dan juga Antropologi. Iya. Nah ini kan agak berbeda jauh nih dengan dunia politik. Itu kenapa Iya. nggak masuk ke dunia politik aja memang di Nah, saat saya memilih kuliah? SMA sudah mulai berorganisasi gitu ya. Ya karena ya kalau mulai dari SD itu kan karena keluarga politisi suka mendengarkan. Nah, ketika SMA saya sudah terjun ya di organisasi intrakampus atau organisasi siswaan ya. Kemudian tetapi saya bukan anak IPS yang memang belajar politik. Saya tetap belajar di IPA gitu ya. Saya tetap di fisika, di IPA, sehingga kemudian kuliahnya ya tentu kuliah yang IPA. Ya, saya ambil teknik sipil. Ya, nah selama kuliah juga karena memang ketertarikan terhadap organisasi, terhadap politik, akhirnya membawa saya menjadi aktivis di kampus. Ya,
baik itu di organisasi kemahasiswaan ekstra kampus maupun yang di dalam kampus gitu ya. Nah, kalau di ekstra kampus misalnya saya dididik kepemimpinan, saya dididik materi-materi kemahasiswaan itu di PMII misalnya. Ya, kalau di intra kampus ya saya didorong untuk aktif di jurusan, di senat ya. Bahkan waktu itu masih semester 3 saya sudah aktif di senat gitu ya, senat fakultas. Ya lebih duluan lah daripada teman-teman yang lain yang kemudian biasanya kan anak-anak semester 5, anak sudah semester akhir ya. Saya semester awal sudah aktif di himpunan juga. Seberapa interest sih Pak masuk ke organisasi? Apakah memang itu penting untuk menaungi bidang politik atau seperti apa sih? Pada saat itu sih tidak ada hal-hal yang spesifik yang idealisme itu ya mengalir begitu aja. Ya namanya anak muda ya. Waktu di mahasiswa tuh wah enak juga ya kita berorganisasi, kita bisa bikin acara, kemudian kita bisa nginap di kampus kan gitu ya, kemudian bareng-bareng nasi bungkus gitu ya, itu kan dunia-dunia di kampus. Keseruannya ya, iya, keseruannya. Kan ada teman-teman juga ya, membantu juga keuangan mahasiswa gitu kan, karena inisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan itu pada akhirnya kan kita bisa makan di situ, bisa kos-kosan dari situ gitu. Jadi itu sangat meringankan juga. Jadi ya ada yang idealismenya ada ya. Karena memang saya jadi mahasiswa itu kan ketika ujungnya Orde Baru gitu ya. Di ujungnya Orde Baru. Itu suhu politik dalam negeri itu agak tinggi ya. Karena kekecewaan mahasiswa terhadap Presiden Soeharto pada saat itu kan lagi rata lah gitu, lagi kencang. Tahun berapa Pak itu berarti? Saya lulus itu tahun 96 ya. Saya lulus tahun 96. Kan menjelang reformasi itu 98 ya. Jadi ngerasa banget itu politik kampus tuh agak panas, agak kencang, sering diskusi-diskusi ya. Bukan hanya diskusi soal profesi kami sebagai mahasiswa teknik sipil, tapi juga diskusi keagamaan, diskusi politik yang ngundang pembicara-pembicara yang kritis-kritis juga. Nah itu bagi saya ini momentum yang termasuk yang memberikan banyak internalisasi kepada karakter politik saya. Iya, ya. Terkait dengan pengetahuannya, terus habis itu untuk growing pemikiran dalam kritisnya itu seperti apa dalam berorganisasi. Oke Pak, selanjutnya kita akan lanjutkan perbincangan kita di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh Antv. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Tokoh Antv bersama saya dan juga narasumber yang pastinya inspiratif, yaitu Bang Edi. Iya Bang Edi, tadi kan kita udah ngomongin masa awal-awal terjun ke politik ya, khususnya diawali dengan masuk ke organisasi. Nah, dan masuk ke politik itu kan tidaklah mudah ya, mengingat banyak sekali saingan atau bisa dikatakan kompetisi yang sangat ketat. Nah, itu dari Bang Edi sendiri seperti apa? Nah, inilah keunggulan reformasi kita. Ya, reformasi itu memberikan peluang kepada anak muda Indonesia pada saat itu untuk kemudian bisa terlibat di kekuasaan, ya, bisa terlibat di politik. Kalau dibandingkan misalnya dengan sebelum reformasi, itu yang disebut antrian panjang itu. Kita nggak ada optimisme melihat peta politik seperti itu ya. Partainya hanya ada 3, Golkar, P3, PDI, dan orang-orang yang masuk partai adalah orang-orang tua-tua gitu ya, mudah-mudahnya nggak ada peluang ya. Di Golkar sendiri sebagai partai pemenang pemilu pada saat itu partai paling besar, itu antrian panjang banget ya. Mulai dari mahasiswa harus masuk, pemuda harus masuk, apalagi masuk badan otonom partai politik, baru bisa menjadi pimpinan daerah juga, pimpinan partai politik juga, mulai dari daerah baru bisa sampai ke pusat. Jadi luar biasa. Nah, reformasi ini berkah. Ya, reformasi itu berkah. Partai-partai kemudian silakan berdiri sebanyak-banyaknya, ya. Kemudian anak-anak muda aktivis yang selama ini misalnya dia parlemen jalanan, dia LSM, dia kemudian aktivis kampus, kemudian masuk ke partai-partai politik sesuai dengan
minat, ideologi, paham politiknya masing-masing. Oke. Yang keagamaan misalnya ada tersedia partai-partai politik yang sifatnya keagamaan, yang nasionalisme, ada juga partai-partai politik yang selama aktivis mahasiswa dia memperjuangkan gerakan nasionalis misalnya, dia bisa masuk ke partai-partai nasionalis. Nah, sehingga kemudian di awal reformasi itu peluang untuk misalnya saya menjadi pengurus partai sampai ke tingkat pusat itu sangat terbuka. Nah, cuma kan itu kan ada untung ruginya ya. Keuntungannya itu memberikan peluang, kesempatan kepada anak muda Indonesia untuk bisa berkarya di bidang politik itu lebih banyak. Tetapi kan tidak semuanya baik, gitu, tidak semua. Nah, seleksi sampai dengan sekarang itu yang terseleksi alam. Ya, sampai dengan sekarang ada yang masuk kemudian keluar, ada yang bertahan terus ya. Nah, kalau sekarang ini memang agak lebih berat karena konsolidasi internal partai politik itu sudah jalan. Ya, mereka butuh kader-kader yang melewati jenjang-jenjang kekaderan masing-masing partai politik. Jadi memang harus ikut banyak organisasi tentunya. Ya, itu sangat melatih ya. Misalnya saya di PKB misalnya ya. Ketika sekarang kami melakukan rekrutmen terhadap anak-anak muda yang tertarik dengan partai politik, pasti jenjang-jenjang pendidikan kaderisasi di internal partai politik itu harus wajib untuk dijalankan. Nah, itu karena sudah partai-partai politik melakukan konsolidasi yang lumayan masif lah sekarang gitu. Jadi ya jadinya agak lebih susah untuk generasi-generasi baru untuk melompat gitu. Saya kebetulan dapat zamannya itu mudah untuk lompat sana lompat gitu. Dan memang sudah diketahui dari kecil terkait dengan politik, sehingga pas ketika sudah besar udah tahu nih saya harus kemana dan mau ngapain. Ya, saya juga direkrut oleh senior-senior saya kan, senior-senior di NU. Ya, itu waktu itu saya tinggal di Pekanbaru, ya senior-senior NU yang mendirikan partai politik PKB, kontak saya di Pekanbaru, ayo nih kita sudah bikin partai ini sebagai anak-anaknya NU, gabung dong. Akhirnya saya gabung gitu-gitu. Nah, bertarung juga ya, bersaing juga, kompetitif juga sama senior-senior yang lain ya. Crash nggak sih Pak, slack gitu sama teman sejauh, apalagi kan Bang Edi kan udah banyak nih kayak mengikuti A, mengikuti B dan jadi menteri termuda. Intinya di politik itu jangan stres. Jangan stres. Iya, politisi itu harus nafasnya harus panjang. Politisi itu nafasnya harus panjang. Semangatnya harus tetap nggak boleh politisi itu sebentar baperan ya, itu nggak boleh. Politisi itu harus kapan dia eksis, kapan dia kemudian konsolidasi internal, kapan dia expose itu dia sudah paham kapan timingnya gitu. Berikutnya nih, gimana sih rasanya jadi anggota DPRD termuda dan ketua DPW termuda se-Indonesia? Iya, waktu itu saya masih umur 28 tahun ya. 28 tahun mungkin ya, selesai kuliah, pulang kampung, kerja konstruksi dulu, jadi kontraktor, saya jadi konsultan, ya, kemudian memimpin berbagai macam organisasi profesi konstruksi, ya, saya ketua Gapensi, saya ketua Kadin, saya ketua LPJK. Nah, kemudian masuk reformasi saya masuk partai politik, bersaing sama senior-senior yang lain, apalagi di PKB saingannya siapa? Kiai-kiai, ustadz-ustadz gitu. Nah, sementara saya kan engineer, orang yang agak aneh gitu. Ada di Partai Kebangkitan Bangsa itu dianggap orang aneh karena ada engineer yang masuk PKB. Karena di PKB umumnya ustadz-ustadz, kiai-kiai gitu. Nah, itu yang mau saya tanya. Alasan Bang Edi kenapa memilih PKB? Kan banyak nih partai-partai. Ya karena memang semenjak mahasiswa saya itu kan di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Jawa Timur itu kan identik sama NU. Jadi didikan saya adalah didikan dari NU. Nah, jadi hubungannya memang hubungan yang erat lah antara kenapa saya masuk PKB tidak. Padahal kakak-kakak saya tuh Golkar. Oh. Iya, kakak saya tuh ketua Golkar di Riau, iya. Berantem lah, secara politik berantem. Kakak-kakak bapak saya itu semua Golkar. Ributnya seperti apa Pak, kalau boleh tahu? Wow, kalau diskusi kita bisa sampai tengah malam. Ya, pokoknya kalau udah kumpul, kakak-kakak saya, paman-paman saya, itu udah kayak wah, itu lebih daripada diskusi di dalam ruangan, itu udah semua kajian-kajian dibuka. Iya, bisa berjam-jam. Kajian dibuka, dibongkar. Nah, itu ibu saya tuh nyiapin kopi, nyiapin gorengan gitu-gitu.
Nah, lantas strateginya gimana Pak? Ketika sudah menjadi menteri, khususnya waktu di usia berapa waktu itu? Kalau jadi menteri usia 36 ya? 36, Iya. 36. Strategi apa sih yang waktu itu dilakukan oleh Bang Edi? Saya itu memang baru ya waktu itu usia 35 baru pindah saya ke Jakarta. Ya, setelah 5 tahun jadi anggota DPRD di Provinsi Riau, saya itu pindah ke Jakarta karena diminta oleh teman-teman di DPP untuk sebagai sekjen. Nah, ketika sekjen itu ditawarkan jadi menteri, pertama saya nolak. Gimana saya baru nggak sampai 1 tahun di Jakarta terus jadi menteri, jalan dan lorong-lorong di Jakarta belum hafal nih, gitu kan Itu gitu. achievement banget dong Pak. Ya, dari tawaran itu umur 35 saya tawarin. Nah, setahun berikutnya ditawarin lagi oleh Pak SBY untuk jadi menteri. Nah, tahun yang kedua baru saya terima. Tahun yang kedua saya terima. Nah, dari itu waktu itu usia saya 36 tahun. Ya, saya tanya waktu itu Pak SBY kenapa saya disetujui jadi menterinya Bapak. Nah, mandatnya waktu itu kamu masih muda, ya, kamu mesti keliling Indonesia dengan energimu yang masih muda ini untuk melihat bagaimana rakyat-rakyat yang berada di desa-desa terpencil, terkebelakang. Mari kita bareng-bareng untuk merubah nasib mereka. Nah, itu. Jadi memang pada saat itu menurut saya memang dibutuhkan anak muda yang agresif, yang energinya kuat untuk bisa keliling Indonesia, melihat bagaimana di desa-desa yang terkebelakang, desa-desa yang terpencil, kemudian kita angkat nasib mereka. Wah, perbincangan kita semakin seru ya. Tapi sebelum masuk ke segmen berikutnya, jangan kemana-mana, masih bersama kami di Bintang Tokoh Antv. Terima kasih Anda masih setia menemani kami di Bincang Tokoh Antv. Dan di sini masih bersama Bang Edi. Siap. Oke, Bang Edi lanjutkan lagi. Ya. Bang, terakhir kan Bang Edi juga banyak ya kiprahnya di dunia politik. Nah, khususnya ketika bakal calon Kepri. Ya, ya. Itu tanggapan Bang Edi sendiri seperti apa sih? Ya, saya itu bakal calon wakil gubernur di Kepri, calon gubernur di Riau gitu ya. Tapi calon-calon semua kalah semua. Ya, mungkin belum nasibnya ya. Berarti kan itu udah Tapi menunjukkan sebenarnya eksistensi loh. Ya, sebenarnya dari segi keinginan politik. saya untuk ikut terlibat di dalam pemilihan kepala daerah itu bukan hanya sekedar ingin menjadi pemenang, ingin menjadi kepala daerah misalnya. Tapi saya ingin menunjukin bahwa saya anak muda juga punya visi untuk daerah, untuk memajuin daerah gitu. Jadi bukan hanya jadi memang menjadi calon termuda begitu-gitu deh. Ya. Hanya ingin bahwa kami anak-anak muda ini punya hak dan punya kewajiban juga untuk terlibat dalam rencana dan visi membangun daerah. Itu sebenarnya niat saya. Jadi kalau kemudian menang dalam pertarungan, alhamdulillah. Kalau tidak menang, bagi saya sudah memberikan manfaat dan pelajaran yang baik, bukan hanya kepada diri saya pribadi, tapi juga bagi masyarakat secara umum. Saya kira gitu. Nah, kalau di Kepulauan Riau, karena memang saya saya ini ketua pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Jadi itu dulu tahun Provinsi Kepulauan Riau itu dulu kan bahagian dari Riau. Riau Kepulauan, Riau Daratan, satu provinsi. Nah, saya kemudian ditunjuk oleh teman-teman di Kepri untuk menjadi ketua panitianya pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Saya berjuang di Pekanbaru, berantem sama DPRD, berantem sama gubernurnya, berantem. Panjanglah ceritanya itu sampai masuk penjara, keluar penjara. Oh, iya. Ya, membebasin orang maksudnya. Teman-teman mahasiswa tuh ada yang ditahan, kita keluarin ya. Oke. Nah, pokoknya kita tarung, akhir sampailah jadi Provinsi Kepulauan Riau itu. Kebetulan waktu itu presidennya Gus Dur yang, nah ya saya tinggal ngomong pada Gus Dur, Gus ini tolong dijadiin provinsinya. Alhamdulillah kemudian Gus Dur setuju, walaupun banyak pejabat yang tidak setuju ya. Gus Dur keluarkan ya, persetujuannya. Nah, jadilah Provinsi Kepulauan Riau. Nah, teman-teman ketika ada pilkada, ya Bang Edi ayo dong ikut dong. Abang banyak ini perannya ketika pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Oke, maju gitu. Cuma nggak sampai ikut bertarung, saya mundur karena diminta jadi menteri daerah tertinggal ini. Jadi saya milih menteri aja deh gitu. Saya gubernur gitu. Nah, Akhirnya mundur ya. tapi kalau kemudian di Pilkada Riau saya ikut
ya sampai selesai ikut, walaupun belum menang ya, walaupun Iya, belum iya. menang ya. Dan kiprah di DPR dan MPR RI sendiri untuk menjadi ketua fraksi PKB dan ketua pansus RUU pemilu bisa diceritakan tidak sih ke kami? Ya memang di DPR itu kan ada apa namanya, ada anggota yang sibuk banget, ada juga anggota DPR itu yang nggak sibuk banget, itu ada. Jadi Oke. macam-macam karakter. Jadi kalau orang bilang ada anggota DPR yang kerjanya 3D, datang, duduk, diam, Ada ya? duit 4D gitu ya. Nah itu ada juga seperti itu. Bang Edi yang mana nih? Suaranya nggak kedengeran gitu kan ada. Nah kalau saya ini hampir termasuk apa anggota DPR yang yang kekurangan waktu untuk bisa mengerjakan begitu banyak tugas-tugas yang diberikan. Jadi ada itu anggota DPR yang kerjaannya tidak ada juga anggota pekerjaan yang kelebihan pekerjaan. Nah saya termasuk anggota DPR yang kelebihan pekerjaan. Di mana ada pansus saya ikut, ya sampai yang terakhir itu Apa tuh, Pak? undang-undang pemilu, ya bagaimana menggabungkan ada 4 undang-undang dijadiin satu menjadi undang-undang kepemiluan. Nah itu saya ketua pansusnya. Nah itu yang memakan energi agak panjang, hampir setahun lebih itu, ya mendesain pemilu pada tahun 2019. Ya, jadi ya apa dan itu saya menjadi ketua pansus undang-undang pemilu untuk kebutuhan 2019 itu menghasilkan 2 buku. Saya melahirkan 2 buku. Ada nggak nih bukunya? Ada di rumah tapi Ntar bukunya. insertan aja ya. Tapi di Gramedia udah habis, udah ya, laris lah. Laris Apa manis. judulnya? Bisa Satu Konsolidasi bilang nih Politik sama Indonesia pemirsa. KPI ya, Konsolidasi Politik Indonesia. Satunya Bunga Rampai Undang-Undang Pemilu 2017. Ada yang mensupport atau Tebel-tebel memang itu bukunya. Bang Edi sendiri yang mendesain kedua buku itu? Dibantu oleh teman-teman wartawan Fraksi atau- untuk oke. menyusun. Dan memang pada saat pembahasan undang-undang pemilu itu saya sangat dekat sama wartawan. Ya, menurut saya pembahasan undang-undang di DPR yang paling terbuka dengan media ketika membahas undang-undang pemilu. Karena setiap hari saya selalu itu rombongan teman-teman wartawan begitu selesai rapat udah ngobrol sama saya sampai tengah malam. Nah, kebetulan pada saat itu isu pemilu itu menjadi apa ya? Hangat Isu diperbincangkan. panas banget gitu. Jadi ditunggu banyak orang. Nah, saya manfaatkan lah. Mohon maaf ini saya manfaatkan teman-teman wartawan itu untuk mensosialisasikan apa namanya substansi-substansi yang ada dalam undang pemilu. Dan karena sifatnya keterbukaan informasi apa yang terjadi di internal DPR itu sebagai ketua pansus saya nggak membayarin media satupun, nggak ada kita membayarin media, nggak ada kita bikin anggaran untuk sosialisasi. Nah dengan isu-isu strategis yang kita angkat itulah kemudian publik menjadi tahu dan teman-teman wartawan jadi senang gitu. Gitu. Nah Berarti mudah-mudahan memang lagi happening DPR juga. next, DPR yang akan datang ya harus begitu juga lah ya, supaya tahu apa sih yang terjadi di DPR itu. Ya, pembuatan undang-undang itu pasal demi satu pasal diikutin oleh publik melalui teman-teman wartawan. Gitu. Nah, langkahnya seperti apa nih Bang Edi? Ya supaya memang pemirsa harus juga komunikatif kita. Komunikatif. Sebenarnya kan teman-teman wartawan, jurnalis ini kan senang kalau ada berita baru. betul. Nah, saya pertama komunikatif. Ya. Kadang-kadang teman-teman anggota pansus itu protes juga, Pak Lukman gimana kok apa semua dibocorin katanya gitu. Saya bilang ya namanya ini bukan rahasia kan. Kita melibatkan publik untuk melakukan diskusi. Nah, terus yang kedua, saya suka sebelum diwawancara oleh teman-teman wartawan itu suka diskusi dengan wartawan-wartawan. Kira-kira apa isu yang menarik gitu. Isu menarik itu yang kemudian saya jadikan substansi untuk rapat dengan teman-teman DPR yang lain gitu. Menarik sekali perbincangannya. Oke, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dan jangan kemana-mana, masih bersama kami di Bincang Tokoh Antv. Masih bersama kami di Bincang Tokoh Antv dan masih dengan Bang Edi. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Bang Edi ini kan pernah menjadi tim ses TKN Jokowi Amin untuk juru bicara dan direktur saksi TKN. Nah itu gimana penjelasannya? Ya memang di tim kampanye nasionalnya Pak Jokowi Kiai Ma'ruf itu saya ditunjuk sebagai wakil direktur saksi. Ya.
Nah, tapi kan direktur saksi itu pekerjaannya itu sebulan terakhir lah. Nyiapin saksi, kemudian memberi pembekalan, kemudian menghitung suara yang masuk, ya itu kan terakhir. Nah, sementara kita bekerja kan ya lebih kurang 6 bulan sampai 8 bulan lah kita bekerja. Nah, ad hoc di awal TKN itu saya diserahin tanggung jawab untuk sebagai tim koordinator lapangannya Advan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Artinya begini, koordinator lapangan Advance itu, misalnya Pak Jokowi mau ke Magelang untuk kampanye, ya hari Sabtu misalnya, maka saya hari Senin udah berangkat ke Magelang, nyiapin semua, ya nyiapin panggung, nyiapin masa, kemudian sosialisasi canvassing dulu kepada masyarakat yang ada di sekitar kampanye, lokasi kampanye. 1 minggu itu, ya kami turun dulu sekitar 10 orang tim saya yang saya pimpin, turun dulu menyiapkan spanduk, menyiapkan bendera, segala macam ya. Tokoh-tokoh yang diundang, ya. Jadi semacam advance itu rekondisi dulu lah, ya prakondisi dulu. Ini dikondisi sehingga ketika Pak Jokowi datang silaturahmi dan kampanye itu semua sudah clear, sudah selesai. Itu tugas saya. Nah, sebelum selesai acara Pak Jokowi, saya berangkat lagi ke jadwal berikutnya. Misalnya dari Magelang, wah kami besok harus ke Konawe. Saya berangkat ke Konawe. Ada berapa lokasi? Wah banyak sekali. Banyak. Ya, saya selama hampir setiap daerah berarti karena ada ya? masa kampanye itu kan yang agak berat, agak porsir saya itu 21 hari kampanye itu ya. Nah sementara sebelumnya kita sudah seminggu sekali Pak Jokowi kan turun, setiap hari libur turun. Nah itu yang saya hampir keliling Indonesia lah, mulai dari Sabang sampai Merauke. Canvassing-nya ini apa aja yang dilakukan di Canvassing- daerah-daerah tersebut selain Canvassing itu sosialisasi? tentu temu media, ya pertemuan dengan media, kumpulkan semua media-media, kami menyampaikan bahwa Pak Jokowi ke sini, misalnya ke Palembang, kami akan menyiapkan substansi-substansi apa-apa saja yang dibutuhkan oleh Pak Jokowi, sampaikan kepada masyarakat. Nah, salah satu contohnya, misalnya ketika kami menyiapkan skenario kampanye Pak Jokowi di Palembang misalnya, apa itu? Contohnya ketika waktu itu masa kampanye, harga karet kan turun nih, ya. Sementara karet itu komoditas yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang ada di Sumatera umumnya, khususnya Sumatera Selatan misalnya. Maka kemudian kami diskusi dengan kampus-kampus yang ada di Palembang, apa solusinya? Ya, apa solusinya supaya nanti Pak Jokowi datang itu bukan hanya sekedar jual janji, tapi solutif terhadap persoalan masyarakat. Akhirnya ketemulah diskusi misalnya, wah nanti karet-karet rakyat dibeli oleh Pak Jokowi. Untuk apa? Untuk kita bikin secara teknologi aspal menggunakan karet. Nah, itu yang kemudian Pak Jokowi datang sampaikan. Oh udah nanti saya beli semua, ini kami beli ini, pemerintah Dan itu beli. berjalan hingga sekarang? Berjalan. Nah kebetulan di HK ini yang menerapkan jalan aspal itu menggunakan karet. Risetnya kebetulan di AK. Nah, saya juga nggak tahu kebetulan masuk ke Utama Karya, ketemu lagi. Berarti gitu. lokasi pengelolaannya itu di mana? Terkait dengan karet-karetnya. Yang sempat itu kita rekomendasikan itu di Sumatera Selatan, di Jambi, di Riau. Ya, itu untuk dibeli. Semoga menyusul juga ya buat daerah-daerah ya, lainnya. mudah-mudahan ke depannya, karena risetnya terus berjalan nih kan. Ya. Untuk dikaji secara teknis dan keekonomian penggunaan karet itu sebagai bahan campuran. Gitu. Saat ini kan Bang Edi sudah menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Hutama Karya. Iya. Sebelumnya, sebelum jauh terjun ke dunia politik juga pernah menjadi kontraktor. Iya. Bisa diceritain Iya. tidak sih? Dan kenapa dulu kontraktor dan baru saat ini masuk ke dunia konstruksi bangunan? Ya, jadi waktu selesai kampanye, saya dipanggil oleh Menteri BUMN Pak Erick Thohir, yang kebetulan Ketua TKN. Kemudian beliau tanya apa konsen saya gitu ya. Nah saya bilang saya ini sebenarnya pendidikan saya, keahlian saya, kemudian pengalaman selain politik itu saya di dunia konstruksi, saya bilang. Ya, saya punya perusahaan, saya pernah menjadi konsultan sebagai kontraktor. Jadi bahkan organisasi profesi konstruksi saya juga pernah jadi ketua Gapensi, ya. Pernah menjadi ketua umum lembaga
pembina jasa konstruksi. Jadi komunitas saya juga teman-teman banyak di dunia konstruksi. Oh, kalau gitu nanti bantu saya di BUMN yang bidang konstruksi, ya siap saya bilang. Bagi saya itu tidak aneh, saya bilang gitu. Itu juga teman-teman saya semua umumnya saya bilang itu. Nah itu, jadi bagi saya ketika saya tidak jadi politisi lagi, membantu pemerintah di BUMN, saya nggak ditanya, saya nggak milih yang lain-lain. Karena bagi saya ini adalah dunia saya juga gitu. Menarik. Nah, Bang Edi kan di sini di Hutama Karya ini berarti sudah lumayan lama juga. Hampir 1,5 tahun. Hampir 1,5 tahun. Target dan konsep dari Hutama Karya sendiri seperti apa? Saya di Hutama Karya ini kan wakil komisaris utama ya, merangkap sebagai komisaris independen. Nah, tugas kami komisaris adalah mengawasi, mengawasi jalannya manajemen Hutama Karya ini, ya, dan memberikan nasihat, ya, dan memberi nasihat itu setiap hari, ya, apa saja yang dibutuhkan oleh manajemen, apa saja yang diharuskan oleh manajemen memerlukan nasihat dari komisaris, kami harus standby untuk itu, ya. Nah, Hutama Karya sendiri, kenapa saya masuk Hutama Karya? Saya memang diamanahi oleh Menteri BUMN. Kamu kan orang Pekanbaru, katanya, orang Sumatera. Nah, kami pemerintah Pak Jokowi ini ada misi untuk menyelesaikan jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.800 km, mulai dari Lampung sampai dengan Banda Aceh. Nah, bantu Pak Jokowi untuk bisa mewujudkan visi beliau ini. Berat, itu 2.800 km itu berat. Karena tidak pernah ada dalam sejarah Indonesia, siapapun presidennya, yang berhasil membangun jalan sepanjang itu. Ya, membangun, apalagi itu jalan tol. Jalan biasa aja nggak ada yang sepanjang itu. Dulu memang Pak Harto itu ya sampai sekarang kita masih sebut misalnya sebagai bapak pembangunan. Ya, uangnya waktu itu masih banyak, ya, kemudian kepemimpinannya juga kuat. Pak Harto kan kuat zamannya itu zaman sentralistik lah ya, beda dengan zaman desentralisasi sekarang. Itu saja tidak seprogresif yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini, ya. Nah, intinya adalah membangun infrastruktur di era sekarang itu adalah bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan kita dibanding dengan negara-negara ASEAN. Malaysia indeks gap infrastrukturnya jauh lebih kecil dibanding kita, ya. Singapura apalagi, ya, Thailand aja lebih gede daripada kita. Nah, itu ada masa ini untuk kita mengejar ketertinggalan itu supaya kita ini apa ya? Ada satu quote gitu sebenarnya. Kalau kita melihat negara-negara yang sudah maju, salah satunya kita lihat infrastrukturnya. Ya, kalau jalannya jelek, fasilitas infrastrukturnya jelek, kayaknya negara itu nggak maju deh gitu. Nah, Indonesia kalau ingin maju kan harus perbaiki dulu infrastrukturnya. Gimana supaya kita cepat ke Semarang, cepat ke Banyuwangi, cepat kita ke Palembang, ya, sehingga memperkuat konektivitas dan memperkecil biaya-biaya produksi akibat dari. Tahan dulu itu. Pak, jawabannya. Kita akan lanjut di segmen berikutnya. Bersemangat ya. Pastinya harus semangat. Jangan kemana-mana pemirsa, dan tetap bersama kami di Bincang Tokoh Antv. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Bincang Tokoh Antv. Ya, Bang Edi, tadi kan kita ngomongin soal target ya. Untuk Hutama Karya sendiri berarti harus cepat melakukan pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. Bahkan harus lebih berkembang daripada negara-negara lain. Nah, selanjutnya tanggapan dari Bang Edi sendiri seperti apa nih? Strategi yang benar-benar harus dilakukan atau langkah apa yang dilakukan oleh HK atau Hutama Karya agar cepat berkembang? Iya, sebenarnya kan tugas yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada Hutama Karya untuk membangun tol Sumatera itu tugas yang berat banget, ya. Di tengah kemampuan keuangan negara yang hanya terbatas, ya. Di tengah kondisi ekonomi yang sekarang pertumbuhannya ya menghadapi berbanyak persoalan lah. Persoalan krisis ekonomi kita itu
dunia ini bukan hanya pandemi, sebelum pandemi juga mengalami krisis kan. Nah, kita diberi kepercayaan, Hutama Karya itu diberi kepercayaan untuk membangun sampai selesai sampai dengan tahun 2024 sebelum Pak Jokowi berakhir. Uangnya dari mana? Nah, kita juga dimandatkan, kamu cari duit deh, cariin duit, cari sumber-sumber pendanaan yang lain gitu. Apakah itu dari dalam negeri atau dari luar negeri, yang intinya tidak memberikan beban kepada pemerintah dan tidak memberikan beban kepada rakyat. Nah, ini kreasi-kreasi ini yang menurut saya agak canggih ini Hutama Karya. Ya, saya masuk ke Hutama Karya, saya melihat wah teman-teman lumayan ini kapasitas direksinya, ya, kapasitas kepala-kepala divisinya mencari kreasi-kreasi pembiayaan sehingga tugas yang diberikan oleh pemerintah itu bisa jalankan dengan baik. Nah, kami sebagai komisaris ngawasin itu. Ngawasin. Mana lagi tuh kami dorong, cari lagi sumber Berarti daya ketat yang aman, pengawasan dan regulasi. Wah, kalau semuanya. saya di Hutama Karya ini saya bandingin dengan BUMN yang lain, ya tanya-tanya sama teman-teman komisaris lain, ini apa? Ya rapat setiap minggu itu tetap ada, rapat Dewan Komisaris itu setiap minggu, ya. Yang lain tuh kadang-kadang sebulan sekali aja belum tentu ada rapat. Kami ini setiap minggu sekali rapat tuh bisa setengah hari gitu ya. Supaya ngebut ya, biar supaya cepat. kita kan ingin juga jangan sampai Dewan Komisaris itu hanya sekedar ditunjuk duduk kemudian nggak ngapa-ngapain ya. Tugas tidak jalankan dengan baik. Kami ingin melakukan bareng-bareng. Kalau kecepatan dari manajemen itu kecepatan 100 km per jam, ya kami harus ngikutin juga 100 km per jam. Jangan sampai ketinggalan gitu ya. Kalau perlu kita lebih cepat daripada Dewan Komisaris sehingga memberikan rambu-rambu yang baik kepada manajemen dalam menjalankan amanah ini. Gitu. Nice, seru sekali. Tadi kan Bang Edi kan sempat singgung nih, Bang Edi yang menginisiasikan pemuda-pemudi khususnya untuk Kepulauan Riau yang di saat itu. Nah, pandangan Bang Edi sendiri saat ini terhadap Provinsi Riau bagaimana? Ya, ada 2 provinsi menjadi concern saya terus ya. Ada Provinsi Riau, ada Provinsi Kepulauan Riau ya. Ya, ini kebetulan juga ini. Kebetulan saya juga nggak nyangka ini kenapa kemudian hari ini Hutama Karya pembangunan jalan tol Sumatera itu semacam epicentrumnya itu di Provinsi Riau. Ya, jadi backbone-nya jalan tol Sumatera ini lebih banyak di Provinsi Riau dibanding provinsi-provinsi yang lain. Nah, bagi saya ini sebagai kontribusi saya lah kepada daerah kelahiran saya untuk bisa membantu percepatan pembangunan infrastruktur dari Provinsi Riau ya. Dulu ketika belum ada rencana jalan tol ini, saya agak pusing waktu itu menyelesaikan persoalan infrastruktur di Riau. Riau itu daerah kaya. Di Riau itu kekayaan alamnya 40% sumber minyak itu ada di Provinsi Riau. Tetapi dari ibu kota provinsi ke ibu kota kabupaten itu ada yang 8 jam ya. Ada yang 7 jam, ada yang 5 jam. Jadi berat sekali lah infrastruktur di sana. Sehingga kabupaten-kabupaten itu semacam mobilitas mereka, aksesibilitas mereka terhadap pusat-pusat perekonomian, pusat-pusat pelayanan masyarakat itu sangat terbatas. Nah, sebelum ada rencana jalan tol, saya ada dulu desain bagaimana membuka seluruh daerah-daerah terpencil dari Provinsi Riau itu. Dan itu sebagian sudah saya jalankan. Tapi ya namanya waktu itu menjadi anggota DPRD di sana, panitia anggaran juga di sana, kemampuan keuangan daerah juga terbatas. Jadi ya nggak sempatnya hanya membangun perkerasan aja, nggak sempat di aspal, nggak sempat di beton. Nah, tiba-tiba masuk Hutama Karya bangun sebagian besar ruas-ruasnya ada di Provinsi Riau. Wah, udah selesai tugas saya dalam hati saya. Wah, ini sudah hampir selesai tugas saya. Cita-cita lama untuk membuka ketertutupan daerah-daerah Provinsi Riau dibuka melalui jalan tol ini. Jadi bagi saya alhamdulillah ini jalan Tuhan yang tidak kita rencanakan ya. Oleh sebab itu saya serius sekarang untuk bisa selesai secepat-cepatnya. Dan itu menurut saya masyarakat Riau harus berterima kasih kepada Pak Jokowi. Ya, karena apa? Karena sebagian besar jalan tol itu ada di Provinsi Riau. Ya, artinya aksesibilitas pembangun infrastruktur Riau itu terbantu melalui jalan tol Trans Sumatera ini. Pemerintah daerah tidak perlu lagi mikirin yang gede-gede. Tinggal
mikirin rakyat deh gitu, mikirin rakyat ya. Artinya infrastruktur sudah selesai, pemerintah, gubernur, bupati, wali kota mikirin bagaimana supaya jalan yang kita bangun ini bisa bernilai ekonomis ya. Pusat-pusat perekonomian baru itu harus ditumbuh di kabupaten-kabupaten. Dan di sana masih sangat jarang. Masih sangat jarang. Oke. Nah, nanti kalau mau koordinasi, nanti bisa sampaikan ke saya. Misalnya, wah ini di ujung jalan tol di Kabupaten Pelalawan harus dibangun daerah industri, kasih tahu kita. Kita bukakan pintu tolnya, nah gitu. Nah itu yang maksud saya, memang perlu ada sinergitas antara pemerintah daerah dengan jalan tol Trans Sumatera ini supaya jalan tol ini juga bermanfaat untuk pembangunan daerah Riau khususnya. Ya. Menarik sekali ya perbincangan Bang Edi bersama Bincang Tokoh Antv pastinya. Dan terima kasih untuk Udah Bang ya? Edi. Segmennya udah ya. Sudah selesai. Untuk para pemirsa, jangan lupa saksikan terus Bincang Tokoh Antv di episode selanjutnya. Saya Zahra Masid, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Zahra ya. Makasih Makasih, juga Bang ya. Edi.